yang lain keluar, tapi ku kasih nak. Ku kasih juga enggak. Satu hati saya, karena bawaan saya banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Didip. Sekarang saya lagi bersama seseorang yang bisa dikatakan superhero nyata. Dia sudah 8 tahun bekerja untuk memberi makan kucing di jalanan. Tanpa satu hari pun beliau ini absen untuk memberi makan binatang-binatang yang ada di jalanan. Oke, siapa dia? Saya bersama lagi dengan Pak Atong ya Pak. Iya. Atong. Apa kabar Pak? Baik. Ya Pak, ini termasuk cerita yang sangat unik, yang sangat spesial bagi di kalangan masyarakat. Kalau mungkin banyak yang udah kenal dengan Pak Atong nih Pak ya. Iya. Mungkin tidak hanya di wilayah di daerah Sungai Pinyu, tapi Enggak. mungkin sampai di Pontianak, Pontianak, atau di luar Singkawang, kota juga ya, ya. udah. Gini Pak, saya menanyakan gimana sih pengalaman Bapak pertama kali bisa memberi makan binatang tersebut di jalanan selama 8 tahun itu Iya. Pak, 8 tahun memberi makan kucing di jalanan tanpa satu hari pun Bapak untuk enggak memberi makan binatang di jalanan gitu Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu gimana sih awal mulanya Pak? Oh gini. Jadi ada satu siang Ya. pagi saya belanja ke Pasar Pinyo, ya. Udah habis belanja ke Pasar Pinyo, terus waktu itu saya mau pulang, udah hidupkan motor, pas jumpa induk kucing bawa anaknya 3, ya. Sedangkan anaknya minta air susu, mamanya nggak dikasih itu, nggak dipedulikan gitu sama anaknya. Itu ada sebabnya, ada karena apa? Karena mamanya sedang mencari makan, ya, mencari makan. Jadi kuperhatikan tuh, yang di kantung itu, yang diletakkan itu, yang buangan Cina-Cina di kantung itu dikais sama tangannya. 20 menit ada orang tua perhatikan, nggak ada yang berhasil. Nah, nggak ada. Anaknya menangis terus gitu, nggak dipedulikan mamanya. Terus saya situ menimbulkan perasaan saya seperti saya waktu hidupkan anak saya 5 itu bersusah payah. Bersusah payah berarti seperti dia, gaya nusuk, ada tombak nusuk di hati saya melihat dia begitu kasihan. Nah, terus itu saya menimbulkan. Jadi banyak orang tanya pada saya, kenapa orang tua begitu lama perhatikan kucing itu? Saya kasihan. Saya pulang. Pulang saya bilangkan istri saya, sore ini masak tambah 1 canting, ada untuk canting lagi berasnya. Tolong, kenapa? Selama kawin dia 30 tahun nggak pernah suruh masak tambah nasi gitu. Saya bilang saya lihat kucing di Pinyu. Kasihan benar bawa anak 3, nggak ada makanan dia. Saya mau bawakan dia lepas maghrib nanti. Bawakan ke kucing itu, saya mau cari sampai dapat kasih dia makan. Terus saya beli ikan 10.000, anak-anak ikan digoreng. Ya, gaulkan nasi. Terus saya ke Pinyu, 6:30 lepas maghrib itu. Saya cari dia nak. Sampai jam 12 malam masih belum ketemu saya. Akhirnya saya sampai capek nak. Duduk lama di situ sampai merokok gitu. Belum tembakau apa. Nggak puas lagi nak, saya berjalan lagi. Saya pakai piasat saya nak. Mungkin dia suka tentang yang gelap, yang ada biasa yang jualan itu ada gobak buru itu di situ Pak. Saya lama di situ. Pas itu mungkin Tuhan mau nunjukkan kali ada kedengaran suara anak kucing itu. Nah saya. Tapi belum pas di telinga saya. Belum pas di telinga saya. Saya tenang lagi. Jadi saya nggak mau nyalakan senter saya. Oh mungkin sebelah barat saya dengarnya. Saya masuk dalam situ dikit. Saya keluarkan nasi sama ikan itu udah dicampur. Saya letakkan nak. Saya pergi depan lagi. Jalan ke depan lagi. Saya nunggu dia. Memang ada nak. Memang ada. Atau positif atau belum. Dia atau bukan. Jadi mau ku dekat nak kan. Baru saya puas. Iya bukan yang tadi siang saya ketemu kucing ini.
Benaran iya. Bulunya abu-abu, ada kuningan dikit itu. Anaknya masih cukup. Begitu kenyang, nah itu saya rasa hati saya senang sekali. Dimakannya sisa dikit sebanyak itu. Memang kelaparan. Nah, saya bilang ke dia waktu saya mau pulang, udah hampir jam 2. Saya ke Pinyu itu. Di Pinyu yang teman-teman sangka saya udah jadi orang stres itu. Karena orang ini dulu baik-baik, tapi saya diam aja. Nah, dia nggak tahu jasa saya gimana. Saya diam aja. Terus saya bilang, Cing, kau besok-besok tak usah kemana-mana. Saya jadi tiap hari antarkan makan jam segini, Cing ya. Saya bilangkan ke dia. Walaupun dia nggak ngerti, saya bilang gitu. Iya, jadi saya lanjutkan. Waktu itu lanjutkan. Udah lepas maghrib, saya turun lagi ke Pinyu. Turun jumpa banyak yang bukan dia. Tapi dia ku jumpa. Jam 9 lewat udah ku jumpa juga. Di sekitar situ saya cari. Tapi pada yang lain keluar. Tapi ku kasih nak. Ku kasih juga enggak. Satu hati saya. Karena bawaan saya banyak. Terus habis itu besok gitu lagi. Jadi habis itu udah selama 1 bulan lebih kan. Enggak salah itu orang Jawa nak. Pak, Bapak pakai beli ya makanan Bapak yang kasih itu. Iya, murah. Ikan 5.000, 10.000 banyak. Enggak usah Pak. Saya bawa ke tempat teman saya. Banyak jualan pecel lele. Bapak biar saya yang ngomong. Bisa Bapak dapat tulangnya dari situ bagi ke dia. Iya. Makanya di situ orang Jawa juga bawa ke saya kenalan gitu. Sampai sekarang ya. Itu yang ku kasih makan tuh yang bawa anak. Kalau kita manusia entah berapa turunan itu sampai panggil apa. Dia punya mak udah pulang. Tahu saya. Karena udah tua. Udah meninggal, udah mati. Jadi anak-anaknya yang 3 nurun. Masih Nggak dapat dipanggil. Kalau kita nggak bisa entah dipanggil apa lagi, bukan cici lagi, bawa cici lagi itu ada. Iya, sampai sekarang orang tua. Iya. Jadi Bapak kalau untuk mendapatkan makanan untuk memberi ngasih makan kucing itu udah di rumah makan di Lamongan. Iya. Udah Lamongan standby, iya. Udah standby untuk udah disiapin untuk Bapak itu untuk memberi makan Iya, kucing. iya. Ya. Iya, banyak yang sedekah juga, iya. Udah banyak sedekah Iya. juga. Terus pernah sih Bapak mengalami kesulitan pada saat 8 tahun memberi makan kucing ini, Pak? Ya, Kesulitan apa yang pernah Bapak rasakan, yang pernah Bapak alami gitu? yang waktu kena hujan ribut, yang semalam saya cerita sekali. Oh iya. Iya, itu nggak tahan lagi. Memang waktu hujan itu gaya hujannya gaya batu halus itu. Entah terlalu kasar itu. Hujan deras itu Iya, campur angin lagi. Udah lepas Sungai Batang. Jadi orang tua tak mampu lagi kan. Masih sempat nggak tumbang itu. Rasa nak gelap mata gitu. Langsung saya jatuh ke tepi rumput itu. Saya ucapkan kucing saya. Saya nggak biarkan, saya udah janji nak pada dia. Kalau udah saya nggak ada, nggak makan. Saya pada udah janji pada dia, ku pegang telinganya semua. Yang waktu saya kasih makan itu. Makanya saya ucap dalam hati saya. Saya ucap, gaya ada sapu tangan tipis nak. Lewat gitu. Bukan sejuk lagi itu. Lebih sejuk dari es lagi itu. Tipis sekali. Langsung semangat saya. Padahal nggak ada orang itu. Berarti pada saat itu kayak seperti tisu tipis atau awan tipis Iya. Kayak sapu gitu. Saya sapu ke tubuh Bapak. Saya udah nggak bisa lagi. Kayak ada barang gitu. Tipis kayak kertas itu. Ditarik gitu. Jadi membuka mata saya. Buka, saya tengok langit. Pandang langit gitu. Bagus. Berarti saya ada. Bisa bantu dari dia. Saya yang ngucap dalam hati saya. Cing saya sekarang ada kesulitan, bantu saya. Berarti ada. Iya, bisa. Udah bisa. Itu bisa dibilang sungguh keajaiban gitu. Iya, benar. Barang nggak kelihatan tuh. Nggak ada apa-apa. Perasaan saya nggak ada apa, kayak
tipis, tapi sejuknya luar biasa. Sejuk. Tarik dari sini ke muka sapu gitu. Dalam selama 8 tahun ini Pak, ada berapa kali sih kesulitan yang pernah Bapak alami gitu? Mobil sekali, yang Avanza itu. Mobil. Dia ngantuk katanya. Dia ngantuk, dia minta maaf. Ini enggak nabrak ke bapak tadi udah. Kok nengok bapak kayak ada yang anokan ya sebenarnya kayak. Ini saya ngantuk, berutut ya. Jadi dia sebenarnya mau nabrak Bapak di belakang karena dia ngantuk, tapi Arah lawan. arah lawan Pak. Lawan dia. Dia dari arah Singkawang saya mau menuju ke Bakau tuh. Oh, udah mau pulang gitu ya? Iya. Iya. Jadi dia ngantuk. Dia bilang kalau di dalam mobilnya kayak ada yang muter setir Iya. gitu ya? Iya, larikan dikit. Udah dekat motor saya udah meke. Dia turun, berpeluk saya apalagi. Dia masih nggak salah tinggal uang itu waktu itu. 150.000 ke apa? Buat orang tua beli mau ya. Orang tua. Memang dari kucing kali orang tua ya. Dari kucing tadi. Enggak, saya udah masuk penjara udah. Kasihan orang tua. Lanjut pula kata dia. Udah malam padahal Ngantuk. malam Dia gitu nggak ya? tidur kata dia. Dia dipaksakan. Jadi saya suruh nginap inyu. Jangan dilanjutkan lagi nak. Ya, nah iya. Panjang umur ya orang tua. Terus ada nggak sih Pak kayak ada orang yang mungkin sedekah sama Bapak di jalan yang pernah lihat Bapak gitu kan, kayak lihat Bapak yang ngasih makan kucing terus ada orang berhenti singgah gitu. Oh pernah, itu sering nak. Sering Pak? Sering. Yang bawa ke sapi ke Mempawah. Oh ya. Itu orang Madura lagi. Dia motong pakai pickup dia. Ya. Pelan-pelan dia motong motor saya. Jadi saya berhenti. Orang tua dekat bapak sini sebentar. Udah selesai kasih kucing makan. Kan dia tahu gila. Dia bilang dari Pontianak bawa sapi 3 ekor. Iya. Mau bawa ke Mempawah. Dia tanyanya orang tua udah selesai. Orang tua berarti kan udah mau pulang ini arah pulang ke Bakau. Orang tua di kue kopi. Dia kasih uang 50.000 itu. Sering kalau yang di mobil, sering. Yang pasar Pinyu lagi. Kadang-kadang dia sengaja nak cari saya kalau dia penasaran mau lihat saya. Dia dicari nak. Pasti temu, tapi mau lewat jam 10. Kalau awal memang nggak temu, belum temu yang semalam kan. Iya. Karena di Garuda Minang tutupnya setengah 10. Jadi mau ditunggu dulu. Iya, ya? mau masuk sebentar. Bener ya sih Pak, kalau selama 8 tahun ini kalau Bapak nggak pernah sekalipun yang berhenti untuk memberi makan kucing setiap malam. Oh iya, boleh anak kalau mau buktikan tanya polisi di Pinyu atau PM aja. Anak kalau orang tua masih nggak puas kan ngomongkan lewat ke anak, tanya aja. Malahan PM ada pernah, ya, pernah tanya bilangin sama orang tua. Orang tua hujan ribut, orang tua kasihan tak usah datang. Biar satu malam nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, nggak kemana lah, nggak makan. Tapi saya enggak nak, saya nengok jam kan, masih izinkan saya, pergi saya. Masih ada, dia bilang dia ketemu saya, masih ada. Jam segini turun, 10:30. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Gelisah, jalan belakang, depan. Saya tak tentu, mau keluar dorong motor aja. Saya suruh istri keluarkan pak saya. Enggak, kau kena marah, yang kata kau polisi. Bilang nggak usah. Enggak. Biar saya yang ngomong sama dia, saya nggak bisa lagi. Nanti dia tunggu sama saya sampai siang kucing itu di jalan tuh, di pasar itu. Saya marah istri saya. Nanti dia tunggu sampai siang, kenapa nggak ada? Biasa ada, gitu. Saya bilangkan istri saya. Suka hati lah dia bilang, kalau kamu nggak mau dengar. Oh, ya. Kalau kan Bapaknya selalu beri makan kucing itu malam tuh Pak. Malam? Kalau siang, pagi atau sore itu pernah nggak sih Pak Bapak beri makan kucing? Nggak boleh itu. Banyak, pernah orang tua coba. Pernah Bapak coba? Banyak kendaraan motor. Ya. Karena dia dengan motor ini, kiri kanan dia nggak mau tahu ada mobil belakang atau enggak.
Pernah di Nambela 2 sampai saya nggak sanggup itu. Makanya saya nggak mau, nak. Nggak boleh. Malam boleh. Malam karena udah jauh malam. Udah lagi pun jalan juga mulai Iya, sepi gitu Pak ya. benar. Iya, jarang terjadi itu. Karena kalau malam walaupun kucing saya keluar, mobil nggak lewat. Dia nggak berani. Dia udah tahu orang tua nih. Pasti kalau belakang dia ada kucing. Jangan ikut dia. Biasa mobilnya dia berhentikan. Biar dulu Bapak jalan agak Iya, jauh gitu ya. iya, dia berhentikan. Berarti kucing ini benar-benar tahu kalau bapaknya udah Bukan datang tahu itu. lagi, nah. Biasa polisi sampai tahu. Bukan dia tahu lagi. 2 suara nangkap dia. Suara ini motor, Suara motor. suara saya. Udah tahu deh Pak ya. Karena udah hafal, udah Iya, hafal. udah lama kali. juga, nak. Memang udah lama ngerti juga, walaupun dia binatang ya. Dia ngerti juga. Nunggu dia ada tempatnya. Kadang-kadang ketawa lucu. Dia ada tempatnya kan. Berarti kelompok ini tak boleh lewat ke dia berkelahi. Masing-masingnya ada kelompok-kelompok gitu. Ada kadang-kadang dia nggak sabar. Iya. Dia mau udah lapar kan. Dia mau agak ke sini juga berkelahi sama dia. Biasa saya ketawa saya sampai ke lucu gitu. Kalau dari pihak keluarga Bapak itu pernah nggak sih melarang Bapak untuk selalu keluar malam untuk beri makan kucing gitu? Pernah nggak? Ya cuma ada anak yang tua, yang perempuan tuh, yang diam Jakarta. Oh ya. Pak, umur Papa udah ada, udah tua, mungkin nggak fisik nggak kuat. Papa bisa berhenti. Oh nak, maaf nak, suruh Papa berhenti, lanjutkan kasih kucing makan ini nak. Dengar nak ya. Pada udah Papa janji di pasar semuanya kucing-kucing yang hidup liar itu. Yang hidup di kaki 5 itu, yang tak punya tuan itu. Udah janji Papa, sehingga napas Papa kamu terakhir. Nah, baru dia cari makan masing-masing kembali. Nah. Iya, oh kalau gitu saya nggak bisa. Suruh Papa berhenti. Nah, dia baru tahu. Akhirnya keluarga pun juga mendukung juga ya Pak? Iya, iya dia enggak. Tadi adek. Tadi. Hanya mendukung juga kalau Bapak memberi makan kucing karena Bapak udah janji. Iya, udah janji. Sampai Napas saya terakhir. napas Iya. sampai terakhir itu ya. Iya. Sekarang kalau boleh tahu umur Bapak berapa? 63. 63 tapi masih sehat ya? Sehat, Sehat ya. sehat. Iya. Nggak pernah mengalami sakit atau Jarang tuh. Wih, Iya. Mm-mm. ya mungkin doa. Iya dari kucing mungkin. Karena saya udah bilang kecuali saya demam, memang nggak bisa. Baru tak makan ya cing. Ya. Saya udah bilang ke dia. Iya tuh, pernah nggak sih Bapak selama 8 tahun ini pernah sakit gitu? Pernah sekali. Sekali. Harinya nggak turun lah. Suruh anak gantikan. Anak cari dia bilang, dia nengok pak. Bukan papa kali dia tapi datang. Dia nggak cukup kasih, dia nggak tahu tempatnya. Oh iya. Saya suruh dia mutar. Pernah suruh anak gantikan. Saya demam pernah. Cuma sekali. Demam itu. 2 hari nggak pergi. Saya malah ucap ke dia. Cing, kau mau makan cepat-cepat sembuhkan saya nih, bantu nih. 2 hari lewat besoknya lagi. Semangat. Bisa, kata istri saya, bisa nggak? Bisa. Pergi saya ketemu lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. nggak sakit ya? Iya. Iya. Kalau menurut Bapak ada nggak sih pesan-pesan kepada orang-orang yang nggak pernah bisa dibilang nggak seperti Bapak ini gitu, yang bisa memberi makan kucing 8 tahun dengan ikhlas, dengan sangat ikhlas gitu ya, Iya. nggak pernah minta imbalan, hanya pengen imbalan itu pengen sehat aja gitu. Iya. Ya. Semoga bisa memberi makan kucing terus dan Iya. panjang umur gitu Pak. Oh nak, saya nggak mengharapkan itu. Ya. Terkecuali dia sendiri yang mobilnya singgah nak. Oh ya. Dia 2 tangan tunjukkan ke orang tua. Orang tua ya berterima kasih lah, terima Ya, benar, dari benar, Pak, dia. benar. Panjang umur gitu, ucapan orang tua selamat jalan. Malahan dia suka komen sama orang tua. Ya. Baik, iya. Apa sih yang pernah mereka ucapkan kepada Bapak pada saat ketemu Bapak gitu? Iya, kalau ucapnya biasa kan, kalau udah dia lewat tanya, dia turun dari mobil, dia bersalam sama orang tua, langsung dia suruh ceritakan.
dengan orang tua kenapa sayang benar sama ini kucing ini. Orang tua nggak tahu kalau sejarah kami Muslim ini kucing. Iya, ini kalau kucing kesayangan Nabi Muhammad, Bu. Kok orang tua tahu dari mana? Iya, saya berkumpul juga sama teman. Iya, itu benar sekali orang tua. Benar sekali. Tapi dia minta orang tua dipaksakan dia tanya. Orang tua ada rahasianya apa dengan kucing ini? Begitu sayang sama dia. Enggak punya rahasia apa, Bu. Cuma orang tua ini pandai kasihan. Lembut hati orang tua ini. Kalau barang nggak makan saya nggak biarkan, Bu. Walaupun saya hidup miskin. Ya. Belum pasti orang kaya lebih kaya, Bu. Seperti hati saya, nak. Banyak pinyu yang lebih senang dari saya. Tapi dia nggak pedulikan, nak. Lihat dia lewat aja gila. Tapi kalau orang tua lihat tuh nggak lewat, pasti saya mau kasih makan. Nggak boleh lewat. Kasihan. Dia nggak ada yang lain kasih makan. Hidup di jalan, nak. Cari makan di jalan itu. Iya kalau dapat, nak. Kebanyakan nggak dapat, nak. Yang dibuang orang tuh jahat. Digaulkan cabai apa. Jahat itu manusia. Nah, lagi saya marah, buang anaknya sebelum masih nyusu itu. Itu bunuh dia tuh, nak. Kasihan belantakan di kota-kota itu. Mati, maknya pergi. Kan takut. Dia nggak pernah diantar ke kota gitu. Tengok banyak mobil, tinggalkan anaknya. Yang masih lecak itu. Biasa, mati 3 ekor, 4 ekor di kota. Saya sumpah sama dia. Saya suruh kucing, hukum dia. Manusia itu orang-orang yang buang. Pernah dipukul orang jumpa, nak. Bagus. Dipukul itu. Dipukul orang, jumpa orang, buang gitu. Buang kucing ya, Pak? Iya, dipukul. Orang muslim yang pukulnya. Biarpun sama muslim dipukul. Nggak boleh. Berarti orang tua udah bilang, udah bisa makan kau antar, biar 50 ekor, dia bisa kasih makan. Tapi masih anak nyusu, nggak boleh, saya minta tolonglah. Berarti bunuh dia. Dia masih mau nyusu. Nggak bisa ditolong, kasih, biasa bawa pulang, kasih susu, belikan dengkong. Itu istri kasih. Enggak, memang mau susu air ibunya yang bisa. Enggak hidup juga, enggak bisa ditolong. Iya. Juga ya kucingnya, Pak. Iya. Kucing gitu ya. Iya. Kalau bisa saran apa sih atau maksudnya saran apa sih dari Bapak untuk orang-orang yang suka membuang kucing gitu, Pak? Kalau bisa Bapak beri saran kepada orang-orang yang suka membuang kucing gitu, yang menelantarkan kucing gitu. Iya. Ke pasar-pasar atau Iya. keluar gitu kan. Iya. Padahal kucingnya juga memerlukan makan ya, Pak ya. Iya. Iya. Kalau bisa tolong Bapak berikan saran gitu kepada orang-orang yang apa sih saran Bapak kalau sama orang yang suka membuang kucing itu? Iya, kalau Pak Atong nih maunya minta nggak usah dibuang ke pasar, masih anak kecil gitu. Masih mau nyusu mamanya, saya minta tolong itu aja. Kalau udah besar, udah bisa makan dia, sendiri bisa makan, silakan. Berapa banyak bawa aja ke pasar, Pak Atong yang ngasih makan gitu. Ya saya minta waktu masih kecil nggak boleh, masih ikut mamanya, nyusu mamanya. Ya kalau dibawa sama mamanya, satu kota itu, mamanya pergi, anaknya nggak bisa. Siapa mau nyusu anaknya, kucing lain kan nggak mau pasti, mau mama dia yang melahirkan. Ya akhirnya mati di situ. Biasa orang tua lihat, makanya aku belikan polisi tahu. Biar polisi kadang-kadang pandai malam-malam ya jaga gitu. Dia mau nanti dapat orangnya dihukum kan, diajar, dibelikan pelajaran dia. Nggak boleh gitu. Kan kasihan. Iya kasihan. Gitu. Oke Pak, terima kasih waktunya telah telah memberi pandangan ataupun memberi motivasi kepada orang-orang atau masyarakat di sekitar. Kalau kita tuh harus selalu menyayangi binatang. Iya. Setidaknya binatang yang contohnya seperti kucing gitu. Iya. Kucing ya bebas lah binatang apapun untuk memberi makan untuk kita memberi makan kepada binatang. Benar. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Iya. Untuk memberi makan binatang karena nggak mungkin binatang bisa memberi bisa cari makan sendiri. Iya. Ya. Iya. Iya. Benar, Pak.
Oke Pak, terima kasih Iya, sebelumnya. Mohon iya. maaf kalau mengganggu waktunya Bapak. Enggak, nak, enggak. Pak, ya. Terima kasih, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.